Persidangan pembunuhan Brigadir Yosua makin penuh intrik dan drama. Adu kesaksian, argumen, dan data mengemuka di antara para terdakwa. Publik pun menerka, siapa jujur, siapa berdusta. Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang sudah melakukan perkosaan kepada saya, Abu Bayangkari? Di samping Pak Efes yang pasti mendengar. Oke. Sudah dijelaskan tentang itu skenario yang mulia. Saya minta menghajar, kemudian saksi melakukan atau menerjemahkan itu perintah penembakan dari saya. Saya akan bertanggung jawab. Istri saya jangan kau libatkan. Mohon izin untuk hasil plus berarti tidak terindikasi berbohong. Apakah lie detector itu benar-benar hasilnya akurat 100%? Tidak. Jadi Milik ada Yang Maha errornya Kuasa. dong? Ada. Berapa persen errornya? Sangat di-accepted itu sekitar 93-95. Artinya ada 5-7% error. Error. Bagaimana mempertanggungjawabkan error itu? Bisa tidak sih orang mengelabui hasil lie detector? Bisa. Itu bisa dilakukan oleh orang awam? Bisa kalau diajarin. Ada pelatihnya? Ya. Saudara, persidangan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat semakin menarik. Dalam persidangan pada 12 Desember lalu, Putri Chandrawati berderai air mata kala hakim menyinggung soal pemakaman secara kedinasan pada Yosua. Putri menyebut heran mengapa orang yang telah memperkosa dirinya mendapatkan kehormatan pemakaman secara kedinasan. Kalaupun Polri memberikan pemakaman seperti itu, saya juga tidak tahu. Mungkin ditanyakan kepada institusi Polri, kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang sudah melakukan perkosaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya, Abu Bayangkari. Soal pelecehan seksual yang dilakukan Yosua kepada Putri Chandrawati memang masih misteri. Dalam keterangan sejumlah saksi yang ada di rumah di Magelang, mengaku tidak mengetahui, bahkan juga tidak mendengar Putri menyampaikan kepada mereka bahwa ada peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan Yosua kepada Putri Chandrawati. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Berarti saudara tidak tahu apakah ada pelecehan atau tidak ya? Tidak tahu. Dia tidak tahu, dia tidak tahu. Dia hanya mendapatkan ibu di depan kamar mandi, di depan kamar tergeletak di pakaian mau dicuci itu. Meski demikian, Putri Chandrawati maupun suaminya Ferdi Sambo kekeh peristiwa pelecehan seksual itu ada. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Perkosaan terhadap istri saudara. Kemudian saya kaget yang mulia, karena saya tidak berpikir akan fatal seperti itu kejadiannya yang mulia. Yang juga menarik saudara, kala Richard Eliezer menyebut peran Putri Chandrawati dalam pembunuhan Yosua. Eliezer menyebut Putri Chandrawati ikut dalam proses perencanaan pembunuhan Yosua kala di rumah Sambo di Jalan Saguling. Itu sempat ngobrol sama ibu. Ibu kan di samping kiri. Ibu sempat ngobrol-ngobrol lah. Pembahasannya karena ibu suaranya pelan yang mulia. Saya minta maaf, saya tidak mendengarkan secara detail yang dia sampaikan. Tapi itu ibu membahas tentang CCTV. Pertama CCTV Duren 3 yang mulia. Yang kedua tentang sarung tangan. Baik Putri maupun suaminya Ferdi Sambo membantah tudingan Richard Eliezer. Ferdi Sambo bahkan meminta Eliezer agar tidak melibatkan istrinya. Saya tidak mengetahui keberadaan Dek Richard di lantai 3. Saya tidak pernah membicarakan tentang CCTV dan tangan bersama Dek Richard dan Pak FS.
Tapi kita berdua yang bertanggung jawab. Istri saya jangan kau libatkan. Siapa yang jujur? Entah, tapi jadi menarik kala pada persidangan 14 Desember 2022 lalu, ahli poligraf Aji Febrianto Ar-Rosyid mengungkap hasil tes lie detektor para terdakwa. Aji menyebut Putri Chandrawati memiliki skor minus 25, Ferdi Sambo minus 8. Hasil minus disebut sebagai indikasi kebohongan. Sementara Richard Eliezer memiliki skor plus 13, Riki Rizal mendapat skor 11 pada pemeriksaan pertama dan 19 pada pemeriksaan kedua. Menariknya, Kuat Ma'ruf memiliki skor yang berbeda dalam 2 kali pemeriksaan. Yang pertama, ia mendapatkan skor plus 9, namun pada pemeriksaan kedua, ia mendapat minus 13. Apa pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa ini, saudara? Kami hadirkan untuk Anda. Pada Richard Eliezer ditanyakan, apakah kamu memberikan keterangan palsu bahwa kamu menembak Yosua? Richard menjawab tidak dan hasilnya tidak berbohong. Riki Rizal ditanyakan, apakah kamu melihat Ferdi Sambo menembak Yosua? Riki menjawab tidak dan hasilnya tidak berbohong. Pada Kuat Ma'ruf ditanyakan, apakah kamu melihat Ferdi Sambo menembak Yosua? Kuat menjawab tidak dan ia terindikasi berbohong. Namun dalam tes sebelumnya saat ditanya soal tahu tidaknya ada hubungan badan Putri dan Yosua, ia menjawab tidak dan hasilnya ia tidak berbohong. Pada Putri, saudara, ditanyakan soal hubungan asmara dengan Yosua dengan menggunakan 3 pertanyaan berbeda. Putri pada ketiganya menjawab tidak dan hasilnya disebut ia berbohong. Pada Ferdi Sambo ditanyakan apakah ia menembak Yosua di Duren 3. Ferdi juga menjawab tidak dan hasilnya ia terindikasi berbohong. Skor plus dan minus, apa maknanya? Bagaimana membaca hasil tes poligraf? Dan seberapa akurat tes poligraf ini sehingga dijadikan tolak ukur seseorang jujur atau tidak? Saya akan membahasnya bersama dengan ahli lie detektor Handoko Gani. Ikuti saya. Melakukan perkosaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya, Ubay Angkari. Pada saat Bapak Efes menjelaskan tentang skenario Joshua pada waktu itu, Ibu PC itu ada di situ. Kita berdua yang bertanggung jawab. Istri saya jangan kau libatkan. Poligraf jadi perbincangan setelah muncul dalam persidangan kasus pembunuhan Yosua. Saudara, di hadapan saya sudah ada ahli lie detektor Handoko Gani. Bu Handoko, terima kasih sudah bersama Niluh. Ada hasil poligraf yang dibuka dalam persidangan Yosua, Putri minus 25, Sambo minus 8. Apa artinya itu? Ya, artinya sebagaimana sudah disampaikan Pak Haji, yaitu bahwa adanya deception. Nah, cuman yang harus dipahami adalah angka 25 itu biasanya merupakan akumulasi skor. Oke. Ya, jadi dari sejumlah pertanyaan. Dari sejumlah pertanyaan. Jadi scoring system di poligraf itu sepanjang yang saya ketahui ada dari minus 3 sampai 0, 0 sampai 3. Kalau minus 3 itu artinya sudah pasti strongly lie gitu, strongly deception. Kalau plus 3 artinya ya truth, dia berkata jujur. Nah, kalau bisa misalnya angkanya 9, mungkin ada 3 pertanyaan yang dijawab bohong gitu. Oke, jadi kalau minus 25, ya berarti ada akumulasi banyak tuh ya, ada berapa pertanyaan dan yang menjawab bohong. Tapi nggak semua scoringnya 3 pasti. Kalau 25, kalau kita hitung-hitung kan, kalau 3 kelipatan 3 kan 24. Betul. Paling mentok berarti ada 1 atau 2 pertanyaan yang mungkin cuma minus 1 atau minus 2. Nah, ini yang harus dibuka lebih jelas kepada masyarakat. Dan ketika ada angka minus itu sudah bisa disimpulkan orang itu bohong. Sebetulnya yang sangat disarankan adalah dari pertanyaannya. Jadi selama pertanyaan itu minimal sudah 3 kali scoringnya negatif, maka bisa disimpulkan dia bohong. Jadi kalau baru sekali, biasanya kalau kami masih berusaha untuk bertanya lebih dalam. Takutnya yang bersangkutan ini tidak paham. Contoh, apakah saudara melihat? Dijawab ternyata hasilnya bohong.
Kemudian kita berusaha mendetilkan apakah saudara pada saat itu berada di sana menyaksikan. Nah, ini bahasa yang lain. Jadi semakin lama tuh harus semakin detil memaparkan. Coba kita lihat pertanyaan pada Putri Chandrawati. Ya. Apakah Anda berselingkuh dengan Joshua? Itu dijawab tidak. Kemudian ditanyakan lagi dengan pertanyaan, apakah Anda berselingkuh dengan Joshua di Magelang? Dijawab dengan tidak. Pertanyaan relevan selanjutnya adalah, apakah Anda berselingkuh dengan Joshua selama di Magelang? Dan subjek ini tetap menjawab dengan jawaban tidak. Ya, ini menarik. Kalau dari sisi psikologi sekaligus alat itu sendiri, ketika seorang korban pelecehan seksual ditanyakan seperti itu, apakah saudari selingkuh? Nah, itu menjadi pergolakan batin di dalam hati si wanita. Jadi hasilnya memang bisa jadi abu-abu. Nah, ini saya dalam hal ini lebih menyarankan alangkah baiknya kalau pertanyaan itu dari awal ditanyakan dulu definisi selingkuh, karena kita perlu menyamakan definisi. Jadi Anda mau mengatakan bahwa dengan pertanyaan yang tadi 3 itu dan jawaban dengan dia tidak, kemudian dia terindikasi berbohong, belum tentu dia berbohong. Tentu menurut saya itu masih abu-abu. Nah, pada Verdi Sambo itu ditanyakan pertanyaan, apakah Anda menembak Joshua? Dia menjawab tidak. Kemudian ditanya lagi, apakah Anda menembak Joshua di rumah Duren 3? Dijawabnya juga tidak. Dan pertanyaan ketiganya adalah, apakah Anda menembak Joshua pada Jumat kejadian? Subjek juga menjawab tidak dan itu terindikasi berbohong. Apa yang Anda baca? Oke, ini spesifik, lain dengan yang tadi. Ya, artinya gini. Kalau secara umum yang namanya definisi menembak itu sudah diketahui dan biasanya tidak abu-abu. Sekarang kalau pertanyaannya sudah spesifik seperti tadi dan jawabannya berbohong, nah itu patut diduga bahwa memang yang bersangkutan berbohong. Sekarang ke Richard Eliezer yang disebut memiliki skor plus ya. Kita lihat pertanyaannya. Apakah kamu memberikan keterangan palsu bahwa kamu menembak tubuh Joshua? Pertanyaan pertama. Apakah kamu memberikan keterangan palsu bahwa kamu menembak tubuh Joshua di rumah dinas? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kamu memberikan keterangan palsu bahwa kamu menembak tubuh Joshua pada Jumat kejadian? Dan pada ketiganya dia menjawab tidak dan dia terindikasi jujur. Dari formulasi pertanyaan, apa yang Anda baca? Itu menarik sekali karena tipikal pertanyaan itu bisa dikategorikan jenis truth false gitu. Artinya kita sudah tahu atau penyidik sudah tahu bahwa yang bersangkutan tidak menembak. Tapi cara bertanyanya apakah betul saudara tidak menembak? Oke. Ya, jadi kalau udah seperti itu dibolak-balik pertanyaannya masih bisa menjawab dengan truth, kemungkinan besar benar. Apakah formulasi pertanyaan itu juga bisa menentukan hasilnya? Nanti ini hasilnya akan mengarah ke bohong, ini akan hasilnya mengarah ke jujur. Kalau pertanyaan pada dasarnya seperti umpan, ya umpan untuk kita memancing ikan. Ketika kita tahu bahwa hal seperti itu sangat-sangat disembunyikan dalam sekali dalam hati, maka betul-betul pertanyaannya harus semakin menjurus ke dalam hati tadi. Gitu. Begini Bung Handoko, jangan sampai formulasi pertanyaan yang dibuat memang diarahkan untuk hasil lie detektor mereka bohong. Atau hasil lie detektor mereka jujur. Bisakah begitu? Tidak bisa. Tidak bisa? Tidak bisa. Jadi formulasi pertanyaan tidak mungkin mengarahkan seseorang untuk mendapatkan hasil yang positif atau negatif? Kalau dibilang mungkin saja. Tapi sekali lagi, kalau nggak bersalah dia nggak akan makan ikannya, nggak makan umpannya, kira-kira gitu. Saya ingin tahu dulu, apakah lie detektor itu benar-benar hasilnya akurat 100%? Tidak. Ya, sebagaimana dijawab 100%. Jadi ada errornya dong? Ada. Berapa persen errornya? Tergantung situasi kondisi. Yang sangat di-accepted itu sekitar 93-95. Artinya ada 5-7% error? Error, betul. Bagaimana mempertanggungjawabkan error itu? Nah, ini dia yang sampai sekarang memang menjadi debat. Kita tidak berbicara bahwa poligraf ini tidak akurat, tapi berbicara bahwa ada akurasinya dan ada yang mau nerima tentang data akurasi tadi. Tapi kalau melihat 5-7% yang error tadi, bolehkah kita simpulkan bahwa ada orang yang mungkin saja berkata jujur dan dia terdeteksi bohong, dan ia berkata bohong terdeteksi jujur? Bisa. Ya, ada beberapa kondisi. Salah satunya adalah tadi traumatis. Misalnya korban pelecehan seksual ditanya poligraf. Oke. Iya, itu bisa ngaco. Pada Putri Chandrawati misalnya, ia menyebut dirinya adalah korban pelecehan seksual. Dia dites poligraf. Anda berpikir hasilnya ngaco itu? Kalau benar pelecehan seksual, bisa ngaco. Oke. Putri Chandrawati dalam persidangan itu bercerita bahwa saat dia masuk ke ruangan, hanya dia bersama dengan 2 laki-laki lain dalam ruangan yang tertutup, itu membuat dia merasa
tidak nyaman begitu. Apa yang Anda analisa dari apa yang disampaikan oleh Putri Ini Chandrawati? maksudnya waktu pemeriksaan poligraf? Poligraf. Oh, kalau itu nggak ada isunya. Karena biar bagaimanapun kondisi tersebut bisa dinetralisir. Ya, artinya gini, biasanya poligraf tidak akan menghitung kondisi normal Bu PC pada saat lagi tanpa kasus gitu. Itu nggak ada datanya gitu kan. Yang ada adalah pada saat beliau duduk, ini kondisi respiratorinya, kemudian detak jantungnya, kulitnya gitu ya, sensitivitas, kelembapan kulit dan sebagainya itu seperti apa. Misalnya sudah Itu dibaca oleh mesin? Iya, itu mesinnya tuh kayak alat medical check up kok. Oke. Jadi pada saat pertama membaca, misalnya skornya sudah 80, 87, 90, itu dijadikan semacam baseline. Oke. Nah, ketika pertanyaan yang tadi diajukan, itu pasti ada gojlakan, lonjakan tadi. Nah, jadi dari situlah kita mengatakan ini anomali. Oke. Jadi sebetulnya kondisi pertama seseorang pada saat dia diperiksa itu bisa dikategorikan kondisi 0. Jadi balik lagi bahwa tidak bisa mengatakan satu hasil lie detector itu atau poligraf itu salah hanya karena merasa kita tidak nyaman iya, dalam proses pemeriksaan itu. Betul. Bisa tidak sih orang mengelabui hasil lie detector? Bisa. Tapi itu bisa dilakukan oleh orang awam? Bisa kalau diajarin. Apakah itu latihan-latihan misalnya latihan dengan cara tanya jawab atau latihan Tidak. dengan... Jadi ada latihan pengendalian diri. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh ahli? Menggunakan benda tertentu untuk memicu terjadinya gejolak dalam diri, gejolak tadi respiratori dan Oke. sebagainya. Kalau Anda tadi menyebut pelatihan, artinya ada pelatihnya? Ada pelatihnya? Ya, tapi dan di waktu Indonesia itu ini ada pelatihnya? Enggak ada. Kalau dulu di Amerika pelatihnya ditangkap FBI. Tapi tidak ada di Indonesia orang yang bisa melatih itu? Kalau dibilang nggak ada. Tapi kalau artinya potensi untuk melatih diri, memanggil pelatih untuk... Ya, kalau itu bisa aja gitu ya. Pertanyaan saya ke Anda mengikuti persidangan, Anda melihat bagaimana jalan persidangan, Anda juga melihat apa yang disampaikan oleh Putri Chandrawati maupun Verdi Sambo yang begitu konsisten soal pelecehan seksual. Dari tampilannya, dari gesturnya, apakah Anda menilai pelecehan seksual itu terjadi? Saya sebagai masyarakat awam, saya kan cuma melihat potongan-potongan doang, bukan sidang utuh. Nah, kalau apa yang saya lihat dari potongan-potongan belum cukup kuat untuk menyatakan pelecehan seksual itu ada dan sedemikian traumatisnya. Oke. Belum tahu. Handoko Gani, ahli lie detector, terima kasih sudah berbagi informasi di Nilu. Sehat selalu, Bung Handoko. Terima kasih. Melakukan perkosaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya, Abu Bayangkari. Pada saat Bapak Efes menjelaskan tentang skenario Joshua pada waktu itu, Ibu PC itu ada di situ. Kita berdua yang bertanggung jawab, istri saya jangan kau libatkan. Yang dinanti-nanti publik, Putri Chandrawati akhirnya bersaksi soal dugaan tindak asusila yang disebut jadi penyebab pembunuhan Brigadir Yosua. Dalam sidang yang berlangsung 12 Desember 2022, Putri beberkan peristiwa pelecehan yang ia alami saat di Magelang. Saya hanya diam saja karena saya ikhlas menjalankan semua ini karena saya hanya berserah sama Tuhan. Esoknya, drama persidangan berlanjut. Perdebatan sengit terjadi antara tim pengacara Verdi Sambo dengan saksi terdakwa Richard Eliezer. Itu saya didoktrin terus-menerus oleh klien Bapak tentang skenario. Siapa yang doktrin? Di mana yang doktrin? Di mana saudara didoktrin? Di lantai 3. Saudara penasihat hukum tidak perlu sampai membentak. Saya mencoba mengingat-ingat kembali kejadian demi kejadian. Bapak kira segampang itu mengingat kembali kejadian Ini tidak konsisten. Pertanyaan-pertanyaan tim pengacara Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menyulut kekesalan Eliezer. Apa tujuan saudara kemudian mengubah cerita tersebut dengan menutup mata? Ya, saya sudah sampaikan seperti itu, Ibu. Tujuannya? Oh, kok tanya tujuan, Ibu? Ya, karena perubahan BAP pasti ada tujuannya. Nah, di sini di tanggal kan 15 keterangan bulan saya, 8, apakah ada yang mengajari saudara untuk hal tersebut? Kok ada yang mengajari, Ibu? Selain mendengar kesaksian para terdakwa, sidang juga menghadirkan para saksi ahli. Dua ahli yang diminta keterangan di awal adalah Arif Sumirat, ahli balistik, dan Aji Febrianto, ahli poligraf dari Pusat Laboratorium Forensik Polri.
Dalam persidangan, ahli poligraf menyebut Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati terindikasi berbohong. Hal ini terlihat dari skor minus yang didapat keduanya. Ferdi Sambo minus 8, Putri Chandrawati minus 25. Sementara hasil poligraf terdakwa Richard Eliezer dan Ricky Rizal terindikasi jujur. Yang menarik, Kuat Ma'ruf menjalani 2 kali tes, hasil skor yang didapat Kuat bervariasi. Dalam tes pertama, Kuat terindikasi jujur. Namun, tes kedua, Kuat terindikasi tak jujur. Terdakwa Sambo apa? Terindikasinya apa? Minus. Siap. Minus. Siap. Kalau minus apa? Terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Putri, terindikasi berbohong. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati kompak menyatakan keberatan atas keterangan ahli poligraf. Pengacara Sambo pun mempertanyakan keabsahan tes poligraf. Nah, ketika Bu PC menolak, menyampaikan di pretest itu terang, dan tadi saudara ahli sampaikan berarti dia tidak punya kepercayaan kepada pemeriksa untuk menyampaikan keterangan soal tanggal 7 kejadian itu. Bagaimana hasilnya bisa divalidasi, Bapak? Kami tidak tahu apakah beliau percaya sama kita atau tidak. Jadi untuk menentukan seseorang itu ya untuk dilakukan pemeriksaan ada namanya tes angka. Seseorang ini memang layak untuk dilakukan pemeriksaan ataukah tidak. Kalau memang tidak layak, tidak kita lanjutkan. Lantas, sejauh mana hasil tes poligraf bisa memengaruhi hasil di persidangan? Jarang sekali hasil poligraf itu diletakkan sebagai bukti. Dia lebih untuk menyempitkan arah penyidikan sehingga kemudian lalu entah itu kepolisian, jaksa atau hakim cukup yakin bahwa berada pada track yang benar dalam rangka siapa yang kemudian menjadi tersangkanya. Persidangan terus berlanjut. Ke depan akan makin banyak fakta terungkap. Kejujuran dari para terdakwa dinanti. Tantangan bagi hakim untuk memutus perkara seadil-adilnya. Saling bantah dalam persidangan terjadi antara terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan juga Richard Eliezer. Dan yang menarik juga ketika ahli poligraf membuka hasil poligraf masing-masing terdakwa. Sudah hadir di hadapan saya Febri Diansyah, pengacara Putri Chandrawati. Bung Febri, terima kasih sudah bersama Niluh, sehat selalu. Sehat, amin. Dalam persidangan kemarin ada hasil poligraf yang dikeluarkan, dibacakan klien Anda, Putri Chandrawati, dikatakan minus, pun demikian dengan Ferdi Sambo. Apa tanggapan pengacara? Pertama, kalau semua poligraf itu digunakan, yang paling diuntungkan sebenarnya adalah Ferdi Sambo. Kenapa? Richard mengatakan ketika dites poligraf bahwa dia yang menembak Joshua. Ricky ketika tes poligraf dan hasilnya jujur, Richard juga jujur, Ricky juga jujur, di tes poligraf mengatakan dia tidak melihat Ferdi Sambo menembak Joshua. Sementara dakwaan jaksa, Ferdi Sambo menembak Joshua pada tembakan kelima ketika Joshua sudah jatuh. Tapi yang jadi soal bagi kami bukan itu sebenarnya. Bagaimana kita bisa meletakkan satu bukti itu berkesesuaian dengan bukti yang lain. Nggak boleh ada satu bukti yang berdiri sendiri, kemudian dari satu bukti itu disimpulkan seolah-olah yang lain juga seperti itu. Kalau kita bicara soal poligraf, ada perdebatan di kalangan hukum, praktisi atau ilmuwan hukum, dan di kalangan psikolog. Karena poligraf sebenarnya tidak memotret fakta. Dia memotret atau merekam bagaimana reaksi tubuh atas pertanyaan-pertanyaan tertentu. Karena itulah, tes poligraf hanya mungkin dilakukan kalau seseorang yang dites itu dalam keadaan tenang. Yang kedua, tes poligraf hanya bisa dilakukan dengan persetujuan orang yang dites. Ketika klien Anda dites dengan alat itu, apa yang disampaikan oleh klien Anda kepada Anda pengacara? Dia dalam kondisi tidak ingin, tidak mau, tidak siap untuk melakukan itu. Kemarin di persidangan, kalau kita simak, Bu Putri secara jelas mengatakan dia tidak siap untuk diminta menjelaskan lagi kejadian yang di Magelang. Sebenarnya kan seharusnya tidak dilakukan tes, setidaknya diundur, dicari waktu yang tepat. Tapi apakah Putri saat itu menyampaikan dia tidak mau melakukan tes itu? Kalau di fakta persidangan kita lihat, sebenarnya Bu Putri tidak mau tes itu dilakukan
karena diawali dengan meminta untuk menjelaskan kejadian yang di Magelang, yang bagi seorang korban kekerasan seksual itu situasi yang sangat berat. Nah, pertanyaannya, apakah tes itu menjadi valid? Apalagi kemarin muncul di fakta persidangan. Pertanyaan itu sebenarnya muncul dari mana ketika ditanyakan pada ahli? Ada titipan dari penyidik. Apakah memungkinkan? Apakah objektif kalau pertanyaan-pertanyaan titipan masuk dalam tes yang seperti itu? Anda meragukan hasil tes poligraf terhadap klien Anda? Kami akan menjelaskan bagaimana validitas atau tidak validnya hasil tes poligraf ini dengan kesesuaian bukti-bukti yang lain. Anda tidak sepakat ketika hasil poligraf dibawa dalam persidangan untuk mengatakan klien Anda jujur atau tidak jujur? Tes poligraf itu dibawa oleh jaksa. Itu kewenangan jaksa. Dan itu hak jaksa. Tapi ada satu bukti yang sebenarnya bertentangan dengan hasil tes poligraf tersebut. Yang mana? Ada satu hasil pemeriksaan forensik yang mengatakan bahwa Bu Putri tidak melakukan maling gerik terkait dengan penjelasan kekerasan seksual di Magelang. Nah, itu nanti akan dielaborasi dalam keterangan ahli sekaligus pada hasil pemeriksaan forensik. Saya ingin bergeser ke soal peran Putri Chandrawati yang disebutkan oleh Richard Eliezer ikut dalam proses perencanaan. Ini menjadi perdebatan juga dalam persidangan kemarin. Apa yang sebenarnya ingin tim Anda hadirkan, sodorkan kepada hakim soal peran Putri Chandrawati ini? Pertama, semua saksi harus dilihat dengan sikap yang sama. Tidak ada saksi favorit seperti itu. Oke, Anda merasa ada yang saksi favorit? Kami melihat ada perbedaan perlakuan di sana. Kita bisa lihat misalnya ada saksi tertentu yang baru mulai bicara sedikit, dia sudah dibilang bohong. Tapi ada satu saksi, saya tidak usah sebut nama, publik bisa menilainya, yang apapun keterangannya, kemudian seolah-olah langsung dilihat bahwa itulah keterangan yang benar. Terkait dengan Richard, ada keterangan yang berkesesuaian dengan bukti yang lain. Tentu kami tidak bisa menolak hal tersebut. Tapi bagaimana kalau satu keterangan itu berdiri sendiri? Tidak ada yang mengkonfirmasi. Keterangan yang mana yang menurut Anda? Pertemuan di lantai 3 rumah Saguling misalnya. Yang mengatakan seolah-olah Bu Putri ada di sana. Peran Bu Putri untuk menyampaikan A, B, C, dan D. Tidak ada satu bukti pun yang mengkonfirmasi atau membenarkan keterangan tersebut. Ada satu azas di dalam hukum, kita perlu ingat betul, satu saksi bukanlah saksi. Tidak ada kredibilitas pembuktian untuk keterangan tunggal satu saksi. Jadi Anda menganggap Richard berbohong perkara itu? Richard sudah mengaku berbohong untuk keterangan di BAP 5 Agustus 2020. Apa yang disampaikan oleh Richard dalam BAP tanggal 5 itu? Kurang lebih begini ya. Satu, ketika Richard naik ke lantai 3 rumah Saguling, ada Ferdi Sambo di sana. Kemudian Ferdi Sambo meminta senjata Richard, Glock 17 yang dipegang oleh Richard. Kemudian ada perjalanan ke rumah Duren 3, lokasi penembakan tersebut. Richard naik ke lantai 2. Kemudian ketika Richard berada di lantai 2, ia mendengar suara tembakan. Dan ketika turun dari tangga, dia melihat Pak Ferdi Sambo, dan waktu itu kan Joshua sudah jatuh begitu, tersungkur. Maka Ferdi Sambo setelah itu menyerahkan senjata ke Richard. Seolah-olah kalau yang kami pahami dari sana, penembakan semua dilakukan oleh Ferdi Sambo. Dan Richard tidak tahu apa-apa. Ini keterangan pertama yang berubah setelah skenario. Ketika kami tanya, ada arahan Ferdi Sambo nggak? Nggak ada. Richard 2 kali berbohong. Satu, lah di fase skenario, dia berbohong karena ada arahan Ferdi Sambo. Yang kedua, ini jadi pertanyaan kami juga. Siapa sebenarnya yang mengarahkan keterangan tanggal 5 Agustus tersebut? Kami tidak tahu sampai sekarang. Saya mau tanya, apakah keterangan pada tanggal 5 yang ditulis dalam BAP itu ditandatangani oleh Richard dan masuk dalam berkas Ada tanda tangan. Dan masuk dalam berkas perkara? Tidak masuk dalam berkas perkara. Itu yang menjadi pertanyaan kami. Ketika ada kejanggalan tadi yang Anda sebutkan, apakah ada pihak ketiga yang memasuki Richard atau itu memang kehendak Richard sendiri? Saya tidak tahu. Soal Putri Chandrawati disebut Richard ikut dalam proses perencanaan, menurut Anda itu bohong? Itu tidak benar dan tidak terkonfirmasi. Apakah pernyataan-pernyataan disampaikan oleh klien Anda memiliki data yang bisa diverifikasi dan dipertanggungjawabkan? Itu tugas kami melakukan verifikasi untuk setiap fakta, setiap pernyataan-pernyataan tersebut. Kenapa? Karena janji kami sejak awal adalah kami akan dampingi perkara ini secara objektif. Apa itu objektif? Faktual, melihat fakta-fakta dan bukti yang muncul di persidangan dan di berkas perkara.
Baik, Bung Febri Diansyah, pengacara Putri Chandrawati, terima kasih sudah berbagi informasi di Niluh. Sehat selalu. Saudara, dalam persidangan pembunuhan Yosua, keterangan Richard Eliezer banyak dibantah oleh Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Kita tanyakan hal ini pada pengacara Richard Eliezer, Roni Talapesi. Bang Roni, terima kasih sudah bersama Niluh. Terima kasih, Niluh. Saya ingin konfirmasi langsung ke Anda soal kesaksian klien Anda yang banyak dibantah oleh Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo. Pertama, soal peran Putri dalam kasus pembunuhan. Richard menyebut Putri terlibat dalam proses perencanaan dan ini dibantah oleh baik Putri maupun Verdi Sambo. Tanggapan Anda? Iya Mbak Niluh, dari awal kan kalau dari rekonstruksi kan sudah berbeda ya. Saya mencatat ada sekitar 30-an adegan yang berbeda. Udah pasti mereka akan mengelak. Nah, patokannya kami kan sebenarnya terkait dengan perannya PC ini kan ada di lantai 3 dan lantai 2. Tetapi barang buktinya yaitu CCTV itu sengaja dirusak. Yakin sengaja dirusak? Kalau saya bilang begitu, kenapa rumah sebesar itu, kemudian sebagus itu, kok tidak ada CCTV? Tapi saya tanya kepada saksi Verdi Sambo, saya tanyakan, apakah CCTV ada di lantai 3, lantai 2? Disampaikan rusak. Tetapi dalam peristiwa di lantai 2 tanggal 10, kami mendapatkan bukti ya, ada foto menggambarkan situasi di lantai 2 ketika dijanjikan uang dan juga handphone. Jadi untuk proses perencanaan itu tidak ada bukti yang Anda miliki maupun yang Eliezer miliki, tetapi untuk proses penyerahan janji itu di tanggal 10 itu ada bukti yang Anda miliki. Menggambarkan tangan kanan yang memakai gelang. Yang itu juga Anda tanyakan dalam persidangan soal gelang Putri sudah Chandrawati. Pakai berapa lama? Dengan apa yang Anda sebutkan tadi, Anda yakin bisa membuktikan bahwa Putri Chandrawati ikut dalam proses perencanaan itu? Kita mengikuti ya, yang mereka sampaikan skenario-nya mereka ya. Bahwa ada kejadian di Magelang. Iya. Pertanyaannya kan yang menyampaikan Verdi Sambo adalah Putri Chandrawati. Betul. Kemudian di lantai 3 Saguling itu mereka sempat ngobrol. Di mana itu ada 1 jam. Itu kan disebutkan obrolannya pengaduan soal apa yang terjadi di Magelang. Ya kan tidak serta-merta berdiri sendiri. Ini kan kita coba ya, rangkai ya peristiwa. Ini analisa Anda ya. Analisa saya ya. Kemudian kalau dibilang tidak ada perencanaan, skenario. Saya tidak bicara bilang tidak ada perencanaan, tetapi Putri ikut dalam perencanaan itu yang disebutkan oleh klien Anda dan dibantah. Oh, iya. Istrinya tidak ikut gitu. Ini kita berbicara fakta persidangan ya, dari keterangan saksi, kemudian dari petunjuk. Ini kan dari CCTV. Terkait dengan peristiwa ketika Putri naik mobil, Putri sampaikan dia tidak mengetahui siapa saja di dalam mobil. Itu juga menjadi kejanggalan. Padahal Richard Eliezer yang dipanggil terakhir, ketika dia masuk mobil, dia melewati bangku tengah, tentunya melewati PC. Kemudian sampai di rumah TKP Duren 3 yang awalnya di BAP-nya Putri Chandrawati disampaikan dia tidur. Tetapi di dalam persidangan dia sampaikan bahwa dia menutup telinga. Nah, logikanya tidak masuk. Dan yang terakhir, dia mengganti baju. Di situ CCTV jelas. Dan kemudian muncullah skenario tembak-menembak. Skenario tembak-menembak ini munculnya dari mana, Mbak Niluh? Gitu loh. Kalau kami melihat seolah-olah Putri Chandrawati mengiyakan dengan dia mengganti baju, bahwa seolah-olah ada pelecehan. Nah, sebenarnya rangkaian peristiwa pidana ini, menurut kami tanpa mendahului majelis hakim ya, hakim akan menilai bahwa perencanaan ini sudah ada. Dan Putri terlibat di dalamnya. Putri terlibat di dalamnya. Putri mengetahui semua rencana itu. Anda yakin bahwa itu akan bisa meyakinkan hakim bahwa Putri Chandrawati terlibat dalam semua proses perencanaan yang disebutkan oleh klien Anda. Dan juga kalau tidak ada masalah, kenapa sidik jejak DNA-nya Verdi Sambo harus dibersihkan dari barang-barangnya almarhum? Pihak Verdi Sambo juga mengkritisi soal BAP klien Anda yang disebutkan tidak konsisten. Bahkan terjadi perdebatan dalam persidangan. Kita coba lihat ya perdebatannya berikut ini. Semua, saya mau tanya, yang mana yang benar? Jadi begini Bapak, dapat saya jelaskan. Biar Bapak tidak menanyakan lagi tentang BAP ini. Ya harus saya tanyakan. Iya, makanya saya tanya. Saudara penasihat hukum beri kesempatan saksi untuk menjawab. Ya, saya mau jelaskan bahwa ini harus saya tanyakan karena tidak konsisten, Yang Mulia.
Silakan. Baik, begini Bapak. Bapak bayangkan dari tanggal 8 Juli sampai di bulan Agustus itu saya didoktrin terus-menerus oleh klien Bapak tentang skenario. Siapa yang doktrin? Di mana yang doktrin? Bapak Di mana saudara didoktrin? Di lantai 3. Saudara penasihat hukum tidak perlu sampai membentak. Saya mencoba mengingat-ingat kembali kejadian demi kejadian. Bapak kira segampang itu mengingat kembali kejadian Ini tidak itu? konsisten. Sudah setelah saudara tidak ada. Izin Bapak, penasihat hukum ini menanya sama saksi sudah Saya menekan. tanyakan ini tidak konsisten. Makanya kita mau jangan tanyakan. menekan kayak gitu dong. Sudah cukup. BAP di bawah tanggal 6 itu adalah skenario, di mana itu adalah skenario Sambo, dan yang lawyer yang mendampingi itu dari Sambo. BAP di atas tanggal 6 itulah yang sebenarnya ketika pasca Richard menulis surat. Bicara soal ketidakkonsistenan yang disebut oleh pihak Verdi Sambo, Anda menganggap itu tidak benar? Tidak substansi, Mbak Nilu. Yang substansi itu adalah peristiwa pidananya yang sekarang sudah mereka tidak bisa bantu. Klien Anda tampak sering emosional dalam persidangan ini. Kenapa? Tidak emosional, Mbak Nilu. Ketika kita lihat misalnya ada perdebatan atau jawaban-jawaban yang dia natural. Jawaban-jawaban yang dijawab dengan agak ketus misalnya. Itu tidak ada cerita tutup mata. Ya saya sudah sampaikan seperti ini, Bu. Ya. Alasan perubahan tersebut apa? Atau apakah ada yang mengajari saudara untuk hal tersebut? Kok ada yang mengajari, Bu? Itu natural, Mbak Nilu, wajar lah. Ada apa-apa? Apakah dia mengalami tekanan? Tidak ada. Dan begini loh, Richard Eliezer ini, dia kan, maaf ya, lulusannya lulusan SMA gitu loh. Jadi ketika pertanyaan yang belibet-belibet, harusnya saran saya kepada tim yang pengacara, mana yang belibet, Bung Roni? yang ketika mereka coba bilang ini dikejarkan, mana BAP kamu yang benar, buka mata tutup mata buka mata, ini kan seolah-olah diputar akhirnya sehingga majelis hakim mengambil alih. Anda merasa klien Anda disudutkan oleh pihak Verdi Sambo dalam persidangan? Saya pikir ya mereka tentunya punya strategi itu kan dalam hal untuk menyudutkan Richard Eliezer, tapi sampai saat ini publik melihat gitu bahwa Richard Eliezer konsisten, Richard Eliezer dalam hal ini berkata jujur, apa yang disampaikan ini logis, tidak berubah-berubah. Dengan semua yang sekarang terbuka dalam persidangan, posisi klien Anda dalam posisi yang benar? Sejak dari awal, Nilu, bahwa dia sampaikan dia mengaku perbuatannya, dia meminta maaf, dan dia siap bertanggung jawab. Buat kami itu adalah poin yang baik dalam Jadi persidangan. Anda juga yakin bisa meyakinkan hakim bahwa apa yang disampaikan Eliezer jujur? Iya. Baik, terima kasih Bung Roni Talapesi, pengacara Richard Eliezer. Sehat selalu. Sehat selalu. Saling adu kesaksian antara Richard Eliezer dan juga Putri Chandrawati, juga suaminya Verdi Sambo. Mana yang jujur tentu masih harus diuji dalam persidangan. Tapi kita coba untuk mengulik fakta-fakta yang muncul, keterangan-keterangan yang muncul dalam persidangan. Bersama dengan saya sudah hadir ada Ratna Bataramunti dari LBH Apik Jawa Barat yang juga adalah jaringan pembela hak perempuan korban kekerasan seksual. Mbak Ratna, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu. Ya, sama-sama. Ya, salam sehat ya. Soal persidangan kasus pembunuhan Yosua, kita lihat dalam persidangan baik Putri Chandrawati maupun Verdi Sambo ini sangat konsisten menyebut bahwa ada peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan Yosua kepada Putri yang memicu kemudian terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap Yosua. Melihat mereka yang begitu konsisten, Anda melihat apa yang disampaikan bisa adalah kejujuran? Ya, itu kan dia minus 25 ya. Ini ya, tidak jujur alias berbohong. Jadi Anda menilai tidak jujur apa yang disampaikan soal pelecehan itu? Iya, itu mendukung dengan fakta-fakta diungkapkan di persidangan, misalnya dari kesaksian RR terutama ya, misalnya fakta bahwa Ibu PC ini mencari-cari Joshua dan meminta bertemu. Itu kan suatu hal yang secara lazim tidak dilakukanlah oleh korban perkosaan ya. Kedua, pulang dari Magelang itu masih bersama-sama kembali ke Jakarta, bahkan isomannya itu Duren 3 itu juga bersama-sama ya. Kalau kita lihat dari sisi hukum misalnya, bagaimana bisa membuktikan atau bisa memastikan bahwa seseorang itu adalah korban pelecehan seksual? Dari dampak trauma ya, yang memperlihatkan memang dia tuh trauma, depresi gitu ya. Dan seringkali juga keterangannya korban ini justru bukan terstruktur. Nah, pengalaman kami justru korban itu biasanya tidak selancar itu
sistematis ya ketika menceritakan kejadian yang sangat traumatis yang dia alami seperti perkosaan. Nah, yang kedua juga biasanya korban ketika ke LPSK itu kan mau menceritakan, maksudnya tuh LPSK tuh biasanya dia tuh turun ya, melakukan maksudnya asesmen dulu ya kepada korban. Malah ada dua fenomena ya, satu ada amplop coklat gitu ya, ketika amplop coklat ditolak lalu tiba-tiba tidak mau memberikan keterangannya, akhirnya nggak bisa kerjasama gitu ya, karena tanpa pemberian keterangan tersebut ya tidak mungkin dilakukan perlindungan dari LPSK. Anda menilai bahwa amplop yang sempat disampaikan itu berkaitan dengan tidak maunya Putri diperiksa oleh LPSK, dalam hal ini di asesmen oleh LPSK? Iya dong, kalau korban itu justru berharap ada perlindungan kan dari LPSK gitu, ada bantuan, ada dukungan. Kalau kita lihat dalam persidangan, Putri Chandrawati sempat terisak ketika ia menyebut Yosua memperkosa dirinya dan melakukan kekerasan padanya. Isakan, tangisan yang muncul dari Putri Chandrawati, apakah Anda tidak melihat itu sebagai bentuk trauma Putri atas peristiwa yang menimpa dirinya? Kita ketika menganalisa itu jangan hanya melihat tangisan, isakan ya, tanpa melihat faktor-faktor yang lain. Situasi misalnya dia relasi dengan Joshua kan selama ini cukup baik gitu ya, dan Joshua selama ini tuh menghormati dia sebagai ibu. Tapi kan bisa lagi ada motif yang lain. Apakah memang ini ada hubungan antara Joshua sama si PC itu sampai hubungan romantis itu, atau sebenarnya itu tuh memang disetting untuk menutupi sebenarnya kasus yang lebih besar. Kalau Putri ternyata berbohong soal pelecehan seksual, apakah ini akan menjadi presiden buruk bagi korban kekerasan seksual, Mbak Ratna? Ya pastilah jadi presiden buruk ya, karena kan akhirnya korban-korban yang sesungguhnya itu justru tidak mendapatkannya maksimal ya pelayanan dari polisi, karena kan semakin menguatkan bahwa korban KS itu memang seringkali berbohong gitu. Baik, Mbak Ratna Bataramunti dari LBH Apik Jawa Barat yang juga jaringan pembela hak perempuan korban kekerasan seksual. Terima kasih sudah bersama kami di program Niluh. Sehat selalu Mbak Ratna. Pembuktian di persidangan harusnya bisa jadi jawaban atas segala pertanyaan. Karena sidang adalah proses sakral, di mana kejujuran diutamakan, hingga akhirnya keadilan ditegakkan. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa.